Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera buat kita semuanya. Apa kabar Bapak Ibu semuanya? Baik. Alhamdulillah Alhamdulillah sehat baik ya. Bu. Alhamdulillah Pak Jurman Syah masih ada di sini. Semangat ya Pak Jurman ya. Ya, Bu, tadi sholat dulu Bu. Iya siap. Berarti sholatnya cepat kilat ini sepertinya Pak Jurman saya. Saya izin salah satu dari Bapak Ibu dengan Bu Rosita, mudah-mudahan jaringan tetap stabil ya. Saya izin Bu Rosita untuk saya jadikan co-host ya Bu Rosita, karena kegiatan ini saya rekam Bu Ita ya. Bu Rosita saya jadikan co-host, kemudian Bu Evi ya. Mudah-mudahan jaringan di tempat Bu Ita dan Bu Evi tetap stabil. Oke, terima kasih Bapak Ibu. Pada kesempatan hari ini kita tidak lupa mengucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena pada kesempatan yang berbahagia ini di sela-sela istirahat Bapak Ibu sudah meluangkan waktunya untuk kegiatan webinar yang kita laksanakan pada malam hari ini dengan judul diseminasi budaya positif. Adapun budaya positif ini adalah modul dari 1.4 calon guru penggerak Bapak Ibu. Sholawat serta salam marilah kita sampaikan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad SAW dengan mengucapkan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Baik Bapak Ibu, sebelum materi ini kita mulai, izinkan saya memberikan pertanyaan kepada Bapak Ibu ya, tentang perasaan Bapak Ibu malam ini. Boleh menggunakan emoticon atau boleh di kolom chat Bapak Ibu. Perasaannya bagaimana, apa yang Bapak Ibu rasakan pada malam hari ini? Disilahkan boleh di kolom chat atau melalui emoticon Bapak Ibu. Silakan. Silakan di kolom chat boleh Bapak Ibu tulis atau diketik atau menggunakan emoticon di bawah, di beranda bawah ini Bapak Ibu ada di beranda bawah ada emoticonnya. Oke, Bu Suhartini jempolnya ya. Oke, Bu Susi angkat tangan nih, silahkan mau menyampaikan perasaannya. Bu Susi gimana Bu Susi? Silakan. Oh, Bu Susi jempolnya. Nah, Bu Nova Trisna. Nah, sekarang jempolnya ini perasaannya gimana ini? Perasaannya senang, bahagia atau biasa saja? Silakan. Pak Roni Effendi, silakan raise hand. Saya mau dengar suara Pak Roni nih. Silakan Pak Roni. Silakan. Yang Bapak rasakan apa malam ini, Pak? Halo Pak Roni. Ya sehat, sudah jempol dikirim, jempol siap. Oh, sudah dikirim Bu jempol ya. Jempolnya ya. Ini perasaan Bapak sehat, senang, bahagia atau gimana nih Pak? Bisa di sehat dan senang serta bahagia. Sehat, senang, bahagia, alhamdulillah. Sudah makan malam ya Pak ya? Siap Bu, sudah. Oke, mantap. Ibu Rosita perasaan sangat senang, luar biasa. Berarti tidak ada yang sedih ya Bapak Ibu ya? Senang semuanya, kemudian dalam keadaan sehat, bahagia. Mudah-mudahan dengan kita selalu senang, bahagia, mempunyai aura positif, kemudian kita akan memberikan aura positif juga kepada rekan-rekan atau orang-orang di sekitar kita. Baik, terima kasih Bapak Ibu yang sudah memberikan emoticonnya. Di sini tidak ada emoticon menangis atau yang sedih ya, semuanya senang, luar biasa. Terima kasih Bapak Ibu. Baik Bapak Ibu, pada malam hari ini saya ingin membagikan sedikit pemahaman ya mengenai budaya positif. Izinkan saya berbagi layar dulu ya Bapak Ibu. Ya, sudah kelihatan di layar Bapak Ibu semuanya? Sudah nampak Bapak Ibu? Layar saya. Kelihatan Bu Suhartini? Belum, Mbak. Belum kelihatan? Bapak Ibu yang lain, apakah layar saya sudah nampak di beranda Bapak Ibu? Sudah, Bu Eka.
Sudah. Baik, terima kasih Bu Susi. Yang Bapak Ibu yang lain sudah juga ya? Belum. Sudah, Pak. Ya, sudah. Barangkali sedang OTW nih di beranda Pak Jurmansyah dan kawan-kawan barangkali ya. Baik, Bapak Ibu, saya mulai saja pada malam hari ini. Saya ingin melakukan diseminasi ya pada modul 1.4 di pendidikan guru penggerak tentang budaya positif, di mana sebelumnya saya ingin menyampaikan beberapa pertanyaan pemantik ini. Silahkan nanti Bapak Ibu menyampaikan ya, setuju atau tidak setuju. Yang pertama adalah hukuman dapat mendisiplinkan anak. Setuju atau tidak setuju? Silahkan. Raise hand boleh Bapak Ibu atau di kolom chat, silahkan. Setuju. Ya, setuju. Silahkan Ibu Susi memberikan tanggapannya mengapa Ibu Susi setuju jika hukuman dapat mendisiplinkan anak. Silahkan Bu Susi. Karena kalau mereka tidak dihukum, Bu, artinya mereka akan bisa mengulangi lagi kesalahannya untuk pertemuan berikutnya. Berarti kalau hukuman itu jadi bisa mendisiplinkan karena Iya. Anak akan jera gitu ya Bu Susi. Iya, akan jera dia Bu dengan hukuman tersebut. Oke, baik. Silahkan. Ada lagi yang mempunyai pendapat yang sama atau berbeda dengan Bu Susi? Silahkan Bapak Ibu. Silahkan. Di kolom chat boleh juga atau misalnya di raise hand. Silahkan Bapak Ibu. Ibu Farida, Haji Farida? Atau Ibu Rita, silahkan Bu Rita. Apakah hukuman dapat mendisiplinkan anak? Silahkan. Bu Rita, atau yang boleh di kolom chat juga boleh Bapak Ibu mengisi di kolom chat atau langsung berbicara menggunakan mikrofonnya. Selain Bu Susi ada lagi? Silahkan Bapak Ibu di kolom chat. Saya tunggu nih di kolom chat, silahkan. Apakah hukuman dapat mendisiplinkan anak? Bapak Ibu setuju atau tidak nih? Silahkan Bu Rosita, masih ada? Silakan Bapak Ibu. Kemudian untuk pertanyaan yang nomor 2 nih Bapak Ibu. Pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat mendisiplinkan anak. Silakan nih, setuju atau tidak setuju nih Bapak Ibu di kolom chat, silakan, atau raise hand, silakan. Bu Lisna boleh, silakan Bu Lisna. Bu Lisna boleh memberikan jawabannya, tanggapannya di kolom chat atau raise hand, Bu Lisna. Atau Pak Jurmansyah, silakan Pak Jurman. Silakan Bapak Ibu. Bu Susi boleh juga nih Bu Susi, silakan nomor 2 Ibu setuju atau tidak setuju nih Bu Susi. Setuju Bu? Setuju ya? Iya. Memberikan hukuman, membaca. Iya, boleh juga. Setuju Bu? Iya. Ini alasannya kenapa nih Bu Susi nih? Membersihkan halaman dapat mendisiplinkan anak. Alasannya dengan memberikan hukuman seperti membersihkan halaman, satu diantaranya mungkin halaman sekolah jadi bersih. Kemudian juga dia juga akan, anak yang akan diberi hukuman ini Ibu, ada efek jerahnya mungkin Bu, karena kan akan capek kalau dia selalu membersihkan halaman. Iya, akan capek ya. Jadi hampir sama dengan yang di atas ya, hukuman dapat mendisiplinkan anak ya Bu Susi ya. Iya Bu. Jerah. Oke, terima kasih Bu Susi. Ada tanggapan lain dari Bapak Ibu yang lainnya, silahkan. Saya ingin menyapa dulu dari Bapak Azwirman ini. Apa kabar Pak Azwirman? Pak Azwirman dari mana? Izin bertanya Pak Azwirman. Masih ada Pak Azwirman? Baik, saya lanjutkan Bapak Ibu ya. Untuk pertanyaan pemantik nomor 3. Mencari penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak.
setuju atau tidak setuju? Silakan nih. Memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Misalnya, kita kan sekarang ini mempunyai budaya di sekolah ya Bapak Ibu, seperti memberikan hadiah berupa alat-alat tulis, perlengkapan sekolah misalnya kan, atau barangkali malah kadang-kadang berupa uang gitu. Memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Setuju apa tidak setuju nih Bapak Ibu? Silakan. Silakan Bapak Ibu, boleh raise hand atau di kolom chat. Kalau kita sering memberikan penghargaan, memberikan hadiah, apakah dapat memotivasi belajar siswa? Silakan. Bu Rita atau Pak Julmansyah boleh? Silakan di kolom chat Bapak Ibu, boleh menyampaikan tanggapannya di kolom chat. Ibu Elvita Hanum, silakan Bu Elvita atau Bu Ferry Farhana. Silakan. Bapak Ibu, silakan yang mau mengisi di kolom chat. Nah, kalau Ibu Linda katanya setuju ya. Alasannya apa nih Bu Linda? Memberikan penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar. Silakan Bu Linda. Ya, Assalamualaikum Bu. Kedengaran suara saya Bu? Alhamdulillah sangat jelas. Silakan. Saya setuju Bu, dengan begitu anak-anak menjadi lebih semangat karena saya nih sering nih melakukan hal yang seperti ini. Kalau saya berikan mereka pertanyaan, nanti udah selesai, nanti Ibu kasih es kayak seperti itu Bu, ditraktir jajanan aja Bu. Itu iya. Dengan begitu Bu, mereka berebut tunjuk tangan semua. Kalau tidak begitu, mereka seperti diam aja, seperti malas-malasan. Kalau dikasih hal-hal yang seperti itu, mereka justru lebih semangat, walaupun jajanannya tuh hanya sekitar 2.000 atau 1.000-an aja itu kita berikan Bu. Iya. Jadi kalau menurut saya pribadi itu saya setuju dengan hal yang seperti ini. Iya, baik. Terima kasih Bu Linda. Berarti memancing mereka untuk termotivasi ya Bu Linda ya. Iya Bu, mereka jadi lebih termotivasi walaupun dengan yang murah-murah aja kayak gitu. Murah ya. Iya, yang murah. Kemudian memang mereka semangat karena ada mendapatkan sesuatu. Oke. Iya. Baik, terima kasih Bu Linda atas tanggapannya dan Bu Susi yang sudah memberikan tanggapan dari pertanyaan pemantik. Saya lanjutkan pada sesi berikutnya, Bapak Ibu. Nah, pada malam hari ini, saya ingin menyampaikan tentang konsep inti dari budaya positif itu ada 8 ya Bapak Ibu ya. Yang pertama tentang perubahan paradigma belajar, kemudian disiplin positif, nilai-nilai kebajikan, kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol guru, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Nah, jadi apakah dari pertanyaan pemantik yang tadi sudah Bapak Ibu sampaikan, apakah sudah sesuai dengan konsep-konsep dari budaya positif ini? Ini yang akan kita bahas Bapak Ibu. Nah, selanjutnya bagaimana tentang pembelajaran dengan paradigma baru, di mana pembelajaran paradigma baru ini merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi, sehingga para peserta didik sesuai dengan kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangan sesuai teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Bapak Ibu, kita ketahui bahwa saat ini untuk memberikan kesempatan atau memetakan peserta didik, kita harus memberikan atau melakukan gaya belajar Bapak Ibu ya. Baik gaya belajar mereka secara visual, kinestetik, atau auditori. Nah, dari situlah kita bisa melakukan pembelajaran berdiferensiasi dengan gaya yang berbeda berdasarkan diferensiasi konsep, diferensiasi konten, atau diferensiasi produk. Kemudian di dalam pembelajaran berdiferensiasi ini juga tentu harus
mengacu pada profil pelajar Pancasila. Dimensi profil pelajar Pancasila yang 6. Yang pertama adalah beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua, berkebinekaan global. Ketiga, gotong royong. Keempat, mandiri. 5, bernalar kritis. Dan terakhir adalah kreatif. Nah, ini adalah yang bisa kita gunakan di dalam melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi. Apa tujuan dari karakter yang kita minta atau kita inginkan dari satu materi yang kita ajarkan, Bapak Ibu. Nah, ini adalah pembelajaran dengan paradigma baru. Bapak Ibu sudah melaksanakannya di sana dengan melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi dengan berbagai model-model atau media-media pembelajaran yang sangat menarik, sehingga saya yakin Bapak Ibu sudah melaksanakannya dengan mengacu pada dimensi profil pelajar Pancasila. Baik, selanjutnya Bapak Ibu, di dalam mengubah paradigma stimulus respon ke pendekatan teori kontrol, ini ada beberapa perbedaan ya Bapak Ibu. Kalau stimulus respon, realitas atau kebutuhan kita sama, tetapi pada teori kontrol, realitas atau kebutuhan kita berbeda. Jadi kita yakin bahwa setiap masing-masing individu itu akan mempunyai kebutuhan yang berbeda-beda. Tidak bisa kita menginginkan bahwa kebutuhan manusia itu sama dengan kita, karena manusia itu selalu dinamis, berubah-ubah, kemudian masing-masing juga mempunyai keinginan yang berbeda. Yang kedua adalah semua orang melihat yang sama pada stimulus respon, sementara pada teori kontrol setiap orang memiliki gambaran yang akan berbeda. Nah, di mana pada gambaran berbeda ini juga sama Bapak Ibu, bahwa manusia atau setiap individu itu juga mempunyai gambaran atau ingin melihat yang berbeda-beda. Tidak bisa kita inginkan dengan kita yang harus sama dengan kita. Kemudian yang ketiga, dari stimulus respon, kita mencoba mengubah agar orang berpandangan sama dengan kita. Ternyata di dalam teori kontrol tidak bisa Bapak Ibu. Di dalam teori kontrol kita tidak bisa mengubah mereka gitu ya Bapak Ibu. Jadi kita akan berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Jadi jika orang lain akan berbeda memandang cara pandangnya, kita juga harus memahami gitu. Kita tidak bisa egois dengan pemikiran atau keinginan kita. Kemudian selanjutnya Bapak Ibu, dari stimulus respon, berperilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan, tetapi dari teori kontrol menyatakan bahwa semua perilaku memiliki tujuan. Nah, pada teori kontrol ini nanti akan kita pelajari di sana Bapak Ibu, dari mengapa sih anak kita melakukan kesalahan gitu ya, melakukan pelanggaran itu mempunyai tujuan. Jadi bukan kita menghakimi bahwa setiap siswa yang melakukan pelanggaran itu sebuah pelanggaran atau kesalahan, atau siswa yang melakukan perilaku buruk itu sebuah kesalahan, tetapi bagaimana kita menggali bahwa siswa itu mempunyai tujuan. Sebenarnya kita akan menggali di mana kebutuhan dasarnya. Selanjutnya, berikutnya adalah dari stimulus respon, orang lain bisa mengontrol saya. Dari teori kontrol, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Nah, artinya Bapak Ibu, yang akan mengendalikan sesuatu itu adalah diri kita sendiri, bukan orang lain. Yang akan mengontrol itu adalah diri kita, bukan orang lain. Jadi bagaimana kita mempunyai kontrol diri itu bukan pengaruh dari orang lain. Berikutnya, saya bisa mengontrol orang lain. Kemudian dari stimulus kontrolnya, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Nah, jadi sama dengan yang di atas tadi, bahwa setiap orang juga mempunyai kontrol masing-masing. Kita tidak bisa mengendalikan, kita tidak bisa mengatur orang lain. Selanjutnya, pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Pada teori kontrol, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Jadi artinya pemaksaan di dalam stimulus respon ini adalah hal yang akan memaksa, menekan, jadi akan menjadi suatu kegagalan. Tetapi kalau kita melakukan kolaborasi, makanya kita akan berhasil dalam menciptakan pilihan-pilihan baru.
Kemudian berikutnya adalah model berpikir menang atau kalah pada stimulus respon. Pada teori kontrol adalah bagaimana model berpikir menang atau menang. Jadi dalam ini tidak ada yang siapa menang, siapa yang kalah, atau siapa yang benar, siapa yang salah. Tapi bagaimana kita mencari solusi dari permasalahan yang ada. Baik, selanjutnya Bapak Ibu, saya lanjutkan kembali pada slide selanjutnya. Berikutnya adalah tentang disiplin positif. Kita ketahui bahwa disiplin ini adalah suatu peraturan ya yang kita ketahui selama ini. Tetapi disiplin di sini adalah artinya belajar, yang berasal dari kata disiplina, yang artinya belajar, di mana mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan penghargaan atau reward, ancaman atau hukuman. Nah, di sini kita melakukan disiplin, menerapkan disiplin itu Bapak Ibu tanpa siswa tadi mengharapkan imbalan atau hadiah tadi. Ya, Bapak Ibu, misalnya si A mau melakukan datang tepat waktu atau berbaris rapi atau tidak ribut di kelas misalnya, tetapi karena ada sesuatu yang dia inginkan, mereka ingin mendapatkan hadiah dari gurunya. Nah, ini sebenarnya bukan mendapatkan imbalan Bapak Ibu ya. Jadi nanti akan kita bahas lagi di slide berikutnya. Selanjutnya, nilai-nilai kebajikan universal, ini contoh-contoh kebajikan dari institusi atau organisasi, saya ambil 3. Yang pertama adalah dari profil pelajar Pancasila, Bapak Ibu, yang tadi sudah saya bahas ya, beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, kemudian berkebinekaan global, bergotong royong, kreatif, mandiri, dan bernalar kritis. Nah, ini nilai-nilai kebajikan yang bisa kita terapkan kepada siswa-siswa kita dari profil pelajar Pancasilanya. Kemudian yang kedua, dari IBO Primary Years Program atau PYP, di mana sikap muridnya toleransi, itu ada 11 Bapak Ibu. Nilai kebajikan universal yang bisa kita gunakan adalah rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, percaya diri, empati, keingintahunan, kreativitas, kerjasama, dan komitmen. Itu adalah dari IBO Primary Years Program Bapak Ibu. Nah, selanjutnya adalah dari nilai-nilai kebajikan yang ketiga, dari 9 pilar karakter atau Indonesian Heritage Foundation, IHF. Yang pertama adalah cinta Tuhan dan segenap ciptaannya. Yang kedua, kemandirian dan tanggung jawab. Yang ketiga, kejujuran, amanah diplomatis. 4, hormat dan santun. Dan kelima, dermawan, suka menolong dan gotong royong. 6, percaya diri, kreatif dan pekerja keras. 7, kepemimpinan dan keadilan. 8, baik dan rendah hati. 9, toleransi dan kedamaian. Nah, ini nilai-nilai kebajikan universal yang bisa kita gunakan juga Bapak Ibu dari 9 pilar karakter menurut Indonesian Heritage Foundation. Jadi silakan Bapak Ibu menggunakan nilai-nilai kebajikan yang mana, dari profil pelajar Pancasilanya atau menurut IBO, kemudian atau dari 9 pilar karakter. Nah, selanjutnya, nah ini Bapak Ibu yang tadi saya sampaikan di materi awal, ada kebutuhan dasar manusia Bapak Ibu, ada 5 kebutuhan dasar. Yang pertama adalah kebutuhan berdasar bertahan hidup. Maksudnya bagaimana kebutuhan berdasar hidup atau kebutuhan bertahan hidup ini adalah bagaimana kita selaku manusia itu harus mempunyai kebutuhan-kebutuhan dasarnya. Misalnya kebutuhan akan makanan, pakaian, kemudian papan, ya ada papan, sandang, perumahan. Kemudian yang kedua adalah kebutuhan akan kasih sayang. Mereka ingin dapat perhatian. Nah, itu juga kebutuhan dasar manusia Bapak Ibu. Dan yang ketiga adalah kebebasan. Bebas bagaimana? Bebas berekspresi tanpa tekanan. Kalau dengan murid kita, bagaimana siswa kita itu bebas dalam melakukan atau mencapai cita-citanya tanpa tekanan dari
orang lain, kemudian bebas mencapai impiannya. Nah, kemudian dari kebutuhan dasar yang keempat adalah kesenangan. Kita juga sebagai manusia itu juga butuh kesenangan, Bapak Ibu. Tidak mesti kadang-kadang kita kan jenuh dengan rutinitas aktivitas kita sebagai guru gitu, atau siswa kita rutinitas belajar gitu ya. Mereka juga butuh kesenangan, perlu rekreasi, perlu jalan-jalan. Nah, jadi itu juga 5 kebutuhan dasar manusia yang harus dipenuhi. Dan yang terakhir adalah penguasaan. Bagaimana penguasaan ini mereka bisa mengembangkan kompetensinya, bisa melakukan prestasinya, mencapai prestasi-prestasinya, diakui, mendapat pengakuan dari orang lain akan prestasi yang dia dapatkan. Ini adalah kebutuhan dasar manusia ya Bapak Ibu. Nah, ini juga nanti akan kita implementasikan terhadap murid-murid kita Bapak Ibu. Bagaimana apakah 5 kebutuhan dasar manusia itu sudah terpenuhi semua di murid kita? Apakah dari bertahan hidup, dari rumah tangga mereka, di keluarga mereka, mereka sudah terpenuhi semuanya. Kemudian mereka sudah dapat kasih sayang di rumah. Kadang-kadang anak-anak kita itu tanpa kita sadari, tanpa kita tahu mereka broken home di rumah. Nah, kemudian yang ketiga, apakah mereka bebas, mempunyai kebebasan tanpa belajar dibully, mereka nyaman di sekolah, kemudian juga nyaman di rumah atau di lingkungan sekitar rumahnya. Kemudian apakah mereka mempunyai kegiatan-kegiatan yang menyenangkan, yang sesuai dengan hobi mereka, dan apakah mereka mempunyai kesempatan untuk mengapresiasikan dirinya, mengembangkan bakatnya. Jadi ini sebagai guru Bapak Ibu ya, kita juga harus peka terhadap 5 kebutuhan dasar murid kita. Baik, selanjutnya saya lanjutkan Bapak Ibu. Selanjutnya adalah motivasi perilaku manusia. Nah, motivasi perilaku manusia ini adalah bagaimana seseorang itu melakukan sesuatu, ada motivasinya. Ada 2 motivasi Bapak Ibu. Di sini ada motivasi intrinsik dan motivasi ekstrinsik. Nah, motivasi intrinsik itu yang seperti apa? Untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Motivasi intrinsik ini adalah tidak terpengaruh dari luar, tidak terpengaruh orang lain, tapi karena keinginan dirinya untuk berperilaku, menghargai dirinya sesuai dengan nilai-nilai yang mereka inginkan. Tetapi kebalikannya nih Bapak Ibu, motivasi ekstrinsik adalah untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Nah, kemudian untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Maksudnya begini, yang tadi sudah disampaikan dari Bu Linda atau Bu Susi, bahwa anak-anak itu adalah mempunyai motivasi ekstrinsik Bapak Ibu ya. Jadi mereka misalnya mengerjakan tugas harus selesai cepat karena dapat traktiran dari gurunya, dari Bu Linda misalnya ya, dapat traktiran es atau misalnya kue gitu ya. Ini adalah untuk mendapatkan imbalan Bapak Ibu. Nah, ini adalah masih berlaku pada motivasi ekstrinsik. Nah, selanjutnya yang kedua adalah contohnya dari motivasi ekstrinsik ini adalah menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Contoh, karena akan ada hukuman misalnya dari guru olahraga misalnya, jika datang terlambat harus push up 100 kali. Nah, jadi walaupun anak-anak ini misalnya belum sarapan, bagaimana cepat datang, nah mereka dipaksakan datang cepat dan tepat waktu gitu pada saat jam tertentu atau mata pelajaran tertentu karena menghindari hukuman tadi, karena tidak nyaman gitu. Nah, jadi ini masih merupakan motivasi ekstrinsik. Baik, selanjutnya saya lanjutkan kembali Bapak Ibu. Nah, ini ada hukuman, konsekuensi, dan restitusi Bapak Ibu. Nah, ini sangat penting sekali kita ketahui apa perbedaan dari ketiga-tiganya. Atau sebelum memasuki pada sesi ini, izinkan saya bertanya dulu Bapak Ibu. Kira-kira anak-anak kita itu masih mengacu pada teori mana ini? Motivasi yang mana ini Bapak Ibu? Antara motivasi intrinsik dan ekstrinsik. Silahkan, boleh raise hand atau di kolom chat. Silahkan Bapak Ibu. Silahkan. Boleh raise hand atau kolom chat, boleh silahkan. Motivasi yang sekarang terjadi nih sama anak-anak kita secara nyatanya nih, motivasi yang mana nih Bapak Ibu?
Ya, silakan. Silakan Bapak Ibu, ada yang mau menanggapi? Silakan. Motivasi yang sekarang terjadi nih, yang terjadi di kenyataan dengan murid-murid kita ini, motivasi yang mana ini Bapak Ibu nih? Motivasi intrinsik atau motivasi ekstrinsiknya? Silakan. Boleh raise hand atau mau di kolom chat juga boleh, silakan Bapak Ibu. Ya. Ibu Linda Susanti, silakan Bu Linda. Ya, baik, Bu. Kalau menurut saya, kalau untuk sekarang ini, anak-anak itu lebih cenderung ke motivasi ekstrinsik, Bu. Motivasi dari luar berarti, Bu, ya? Iya. Ya, seperti yang tadi, contohnya yang tadi saya sampaikan. Karena kalau seperti itu, anak-anak jadi lebih ya termotivasi aja, Bu, kalau menurut saya. Ya, jadi motivasi ekstrinsik itu kalau yang berlaku untuk di masa anak-anak yang sekarang ini. Kalau dari dalam itu seperti kita mungkin menjanjikan memberikan nilai, itu kayaknya kalau untuk di sekolah saya itu tak berlaku tuh, Bu. Ibu berikan nilai sekian misalkan untuk memotivasi anak-anak supaya dia mau menjawab atau apa, itu tidak pengaruh tuh, Bu. Kalau dijanjikan dengan nilai, tapi kalau dijanjikan dengan traktiran, jajanan atau apa, mereka jadi lebih semangat. Itu kalau di sekolah kami. Oh ya, keren, luar biasa. Ya. Berarti motivasi ekstrinsik memang rata-rata ya, termasuk Ya. Bu Erda sama Ibu Miswati ini masih motivasi ekstrinsik. Dan Ya, itu Bu Linda malah nggak apa namanya, kalau cuman sekedar angka itu malah nggak keren gitu ya. Hal yang nggak keren. Nggak ngaruh bagi mereka kalau diberi nilai ini, mereka diam aja, Bu. Iya, malah nggak ngaruh. Iya, betul-betul. Kalau jajanan di traktiran walaupun 1.000 mereka lebih berebut, lebih riuh kelas jadinya. Kalau motivasi yang seperti itu. Iya, semangat ya, malah ya kalau nilai itu kalau cuma nilai itu sekedar angka gitu ya, nggak menarik. Iya, nggak menarik bagi mereka. Oke, kalau Pak Jurman ada pengalaman, Pak Jurman silakan. Iya Bu, ya rata-rata kalau dilihat yang seperti itu memang itu yang apa lebih termotivasi anak itu kan, dikasih reward gitu. Kadang-kadang anak-anak tuh minta pertanyaan, Pak, akhir jam pelajaran tuh kasih pertanyaan kami Pak, nah, tapi dikasih hadiah katanya. Halo. Ya, udah nagih duluan ya Pak Jurman ya. Ya, silakan Pak, suaranya jelas, silakan. Ya, silakan Pak Jurman. Pak Jurman, jelas kok suaranya. Ya. Ya, halo sama seperti Halo? Ya, silakan Pak, lanjut. Suaranya bagus Pak, jelas didengar. Bapak Ibu apa mendengar suara Pak Jurman Syah? Ya, kalau di sekolah saya sama Bu, seperti Bu siapa tadi, Bu Linda. Bu Linda. Oke, berarti sama ya Pak ya. Keren-keren Pak, luar biasa Pak. Nah, terima kasih Pak Jurman Syah, Bu Linda. Nah, kemudian kita lanjut pada sesi berikutnya. Ini slide berikutnya tentang, ya silakan Pak, udah jelas bisa terdengar nih, bisa tertangkap dengan bagus Pak Jurman. Selanjutnya Bapak Ibu tentang hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Nah, hukuman itu apa Bapak Ibu? Hukuman ini tidak terencana atau secara tiba-tiba sifatnya. Artinya kadang-kadang kita sedang juga dalam keadaan tidak bagus gitu ya, moodnya sedang tidak bagus moodnya Bapak Ibu, dan ada yang siswa yang melanggar peraturan tadi Bapak Ibu. Nah, kita tiba-tiba apa kira-kira yang paling cepat hukuman dan membuat anak jerah. Nah, itu tidak terencana hukuman itu Bapak Ibu, ini bedanya hukuman. Kemudian murid tidak tahu apa yang akan terjadi atau tidak dilibatkan. Kalau hukuman ini sifatnya karena mendadak, tidak terencana Bapak Ibu, murid tidak akan pernah tahu apakah di rumah, misalnya apakah dari rumah mereka tidak akan membayangkan Bapak Ibu ya, kira-kira saya berangkat dari rumah ini
nanti pasti akan dihukum. Mereka tidak akan tahu hukumannya seperti apa. Nah ini dia, kalau dari hukuman tidak tahu apa yang akan terjadi. Nah karena tidak direncanakan tadi Bapak Ibu. Kemudian bersifat satu arah, jelas karena hukuman ini yang mempunyai peraturan gurunya sebagai diktatornya gitu ya. Jadi muridnya ya ngikut aja gitu. Kita yang mempunyai kekuasaan di sana dalam memberikan hukuman. Kemudian berikutnya berupa hukuman fisik atau psikis. Nah, kalau mudah-mudahan sekarang tidak berlaku ya Bapak Ibu, tapi kalau dulu masih ada ya dihukum fisik, push up atau misalnya mengangkat satu kaki atau hormat bendera sampai tengah hari gitu ya. Jadi ini bedanya pengertian dari hukuman. Kemudian konsekuensi Bapak Ibu. Kalau konsekuensi itu terencana atau disepakati sesuai peraturan. Jadi kita membuat ini dulu Bapak Ibu. Membuat kesepakatan dulu, kita duduk bersama dulu dengan siswa, kemudian kita sepakati, kita buat konsekuensinya gitu. Jadi kita rencanakan. Kemudian murid tetap dibuat tidak nyaman. Nah, walaupun kita membuat konsekuensi ini, murid tidak nyaman karena ada konsekuensinya. Artinya konsekuensi ini adalah hukumannya, gitu ya, Bapak Ibu. Kemudian sikap guru selalu memonitor murid. Nah, kalau dari keyakinan atau konsekuensi yang dibuat ini kan berdasarkan yang disepakati, guru memonitor dan berdasarkan pada konsekuensi yang sudah dibuat bersama. Yang ketiga adalah restitusi. Proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahannya. Nah, ini paling stabil Bapak Ibu. Jadi kita tidak memberikan solusi atas kesalahan anak, tetapi kita memberikan jalan bagaimana anak itu mencari jawaban sendiri atas kesalahannya atau memperbaiki kesalahannya sendiri. Kemudian proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi sendiri. Jadi kita berkolaborasi, artinya nanti ini akan dipraktekkan Bapak Ibu di segitiga restitusinya Bapak Ibu ya, nanti ada di slide berikutnya. Baik, selanjutnya saya lanjutkan kembali materinya setelah restitusi Bapak Ibu. Di sini ada dihukum oleh penghargaan yang disampaikan oleh Alfikon saat kita berulang kali menjanjikan hadiah kepada anak-anak agar berperilaku bertanggung jawab atau kepada seorang murid agar mempelajari sesuatu yang baru atau kepada seorang karyawan agar melakukan pekerjaan yang berkualitas, kita sedang berasumsi mereka tidak sedang melakukannya atau mereka tidak akan memilih untuk melakukannya. Nah, ini karena dihukum oleh penghargaan. Artinya di sini maksudnya adalah jika seseorang melakukan sesuatu itu karena takut dihukum atau melakukan sesuatu ingin memperoleh penghargaan. Ini yang disampaikan oleh ahli dari Alfikon namanya. Selanjutnya Bapak Ibu, nah ini 5 posisi kontrol. Kalau tadi kita sudah ada mengenal tentang 5 kebutuhan dasar manusia, sekarang juga ada 5 posisi kontrol guru Bapak Ibu. Yang pertama adalah sebagai penghukum. Nah, sebagai penghukum ini kadang-kadang masih ya kita laksanakan Bapak Ibu ya, menghukum. Karena tadi disampaikan di atas tadi dari pertanyaan pemantik, menghukum atau memberikan hukuman akan mendisiplinkan anak. Tadi menyatakan Bu Susi setuju gitu ya, karena menghukum itu anak akan jera lagi, tidak akan melakukan pelanggaran lagi gitu ya. Kemudian posisi kontrol guru yang kedua ini adalah membuat merasa bersalah Bapak Ibu. Bagaimana misalnya, tolonglah kamu ngikuti aja lah, nggak usah nakal-nakal atau ikuti aja lah peraturannya, tolong bantu ibu ya, kamu nggak kasihan ya sama ibu. Nah gitu, itu membuat merasa bersalah anak Bu. Nah itu dia ya. Kemudian yang ketiga sebagai teman ini kita selalu memposisikan kita bahwa murid kita itu teman kita. Contohnya bagaimana? Memang banyak sih yang kita lakukan ya, ada efektifnya juga sebagai teman ini. Kadang-kadang di luar jam pelajaran kita bergabung dengan anak-anak, ngobrol di luar mata pelajaran gitu, memang asik ya Bapak Ibu ya. Dan memang di sini rata-rata memang kalau teman-teman guru, saya pun kadang-kadang masih berada di posisi ini Bapak Ibu. Yang keempat adalah sebagai pemantau. Nah pemantau itu bagaimana? Nah pemantau ini kita selalu berdasarkan pada keyakinan ini ya, keyakinan kelas yang sudah dibuat dan konsekuensinya. Nah, kamu tahu pemantau itu misalnya begini,
Kamu tahu kayak kesalahan yang sudah kamu buat itu apa? Apakah kamu melanggar dari keyakinan yang sudah disepakati? Nah, itu ya Bapak Ibu kita sebagai pemantau. Jadi pada pemantau kita kembalikan pada keyakinan yang sudah kita buat. Kemudian yang terakhir adalah manajer. Nah, manajer ini bagaimana? Manajer ini adalah dari kesalahan-kesalahan yang dibuat murid tadi kita kembalikan. Mengapa anak tadi melakukan kesalahan, apa alasannya, kemudian juga nanti mereka akan mencari solusi sendiri. Jadi misalnya kamu kan sudah melanggar keyakinan ini, sudah tidak datang tepat waktu. Kira-kira apa solusi yang akan kamu lakukan? Jadi begitu ya Bapak Ibu, bukan kita memberi solusi, tapi anak sendiri yang akan mencari solusi dan jawabannya dari kesalahan yang sudah dia lakukan. Itu ya Bapak Ibu ya. Kemudian selanjutnya, nah keyakinan kelas. Nah di sana ada mengapa keyakinan kelas bukan peraturan kelas. Silahkan Bapak Ibu raise hand. Di sini ada Ibu Sri Wahyuni. Selamat datang Bu Sri Wahyuni dari calon guru penggerak angkatan 11-10 ya Bu Yuni. Silahkan Bu Yuni menyampaikan nih. Bu Sri Wahyuni silahkan. Kalau nggak salah ada nih Bu Sri Wahyuni. Ya, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, Bu Eka. Selamat bergabung, Bu. Nah, ini saya suka sekali nih. Silakan, Bu. Mengapa keyakinan kelas bukan Barusan Bu tanya sama Bu Puspa tadi, langsung ditebak sama Bu Eka. Iya, sudah kelihatan. Dari aromanya sudah kelihatan nih, Bu Sri. Silakan, Bu Sri. Mengapa keyakinan kelas bukan peraturan kelas? Karena keyakinan kelas ini disepakati bersama oleh warga kelas, sedangkan keputusan kelas itu oleh guru sendiri, gitu. Ya, ada lagi Bu? Tentunya kalau peraturan kelas, tentunya semua keputusan oleh guru dan perilaku siswa yang tidak melakukan sesuai dengan peraturan kelas akan melalui hukuman oleh guru, sedangkan keyakinan kelas ini konsekuensi yang diberikan oleh mereka sendiri sehingga mereka berdasarkan nilai-nilai dan norma yang ada pada dirinya sendiri gitu. Terima kasih Bu. Baik, terima kasih. Luar biasa Bu Sri Wahyuni yang setelah memberikan tanggapannya ya, betul ya Bu ya. Jadi kalau peraturan ini kan sifatnya satu arah tadi ya Bapak Ibu, karena arahnya nanti ke hukuman gitu ya. Peraturan itu satu arah, kemudian guru yang memberikan peraturan, kemudian guru juga yang memberikan hukumannya gitu ya Bapak Ibu. Tapi kalau keyakinan tadi bahwa kita akan menyepakati dulu bersama anak-anak diberikan kebebasan, diberikan kesempatan untuk menyampaikan pandangannya, gagasannya dari keyakinannya akan mereka rumuskan, kemudian termasuk juga dalam memberikan konsekuensi jika mereka melakukan pelanggaran dari keyakinan yang mereka sepakati, begitu ya Bu Sri. Terima kasih, keren, luar biasa. Baik Bapak Ibu, selanjutnya kita akan ke slide berikutnya, yaitu bagaimana sih syarat-syarat dalam membentuk keyakinan kelas. Nah, yang pertama ini adalah bersifat abstrak. Abstrak itu yang tidak jelas ya, yang tersirat ya Bapak Ibu. Nah, contohnya tidak berdasarkan hal-hal yang nyata, tapi sesuai dengan konsep-konsep. Nah, ini dia. Misalnya, contohnya kita membuat keyakinan kelas ini, salah satunya contohnya misalnya kita melakukan salah satu membuat keyakinan merapikan tidak boleh ini kalau keyakinan kelas ini, maaf Bapak Ibu, tidak bersifat kalimat negatif ya. Ini saya tekankan dulu ya, tidak bersifat kalimat negatif. Misalnya dalam membuat keyakinan kelas itu tidak ada kata-kata tidak atau jangan gitu ya. Nah itu tadi misalnya tidak ribut di dalam kelas. Nah kemudian tidak membawa handphone ya. Jadi kata-kata negatif itu kita hindari. Jadi membuat keyakinan dan konsekuensi itu kita harus membuat atau menggunakan kalimat positif ya Bapak Ibu. Nah bersifat abstrak itu
yang berdasarkan konsep Bapak Ibu, peraturan-peraturannya, konsepnya yang berdasarkan konsep, tidak berdasarkan yang secara nyata gitu ya Bapak Ibu, secara konseptualnya. Nah itu dia. Kemudian jika di dalam satu membentuk keyakinan ini juga kita kan harus contohnya harus disepakati bersama. Nah kesepakatan bersama itu dalam seperti apa? Kesepakatan ini kan juga tidak terlihat ya, tidak terlihat secara nyata Bapak Ibu ya kesepakatan itu, tapi kita harus melakukannya sama-sama gitu. Nah itu secara abstraknya. Kemudian yang berupa pernyataan universal bersifat umum Bapak Ibu, jangan yang implisit ya Bapak Ibu, yang tersembunyi, yang anak-anak susah mencerna dari pernyataan keyakinan yang dibuat. Jadi anak bingung, terlalu bingung gitu ya. Jadi memang yang sifatnya bisa dipahami anak bisa jelas dalam maksud dari keyakinan yang kita buat. Kemudian yang ketiga dibuat dalam pernyataan positif. Nah tadi udah saya sampaikan tadi. Kemudian sedikit saja agar mudah diingat. Nah kadang-kadang kita evaluasi kembali Bapak Ibu keyakinan yang sudah dibuat sekarang ini pada awal tahun pelajaran, silakan Bapak Ibu buka kembali, direfleksi kembali apakah keyakinan yang dibuat itu banyak gitu ya. Di dalam membuat keyakinan itu minimal 7 sampai 3 sampai maksimal hanya 7 saja. Bapak Ibu ya, jangan terlalu banyak, ada 20 keyakinan nanti pusing anak-anak dalam menjalankannya gitu ya. Jadi sedikit agar mudah diingat, nggak apa-apa hanya cuma 4 atau 3 saja, yang penting anak konsisten dan komitmen terhadap keyakinan yang dibuat. Selanjutnya sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah sehingga mudah diterapkan. Nah, jadi sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah kita, Bapak Ibu, jangan karena kita di daerah ya sesuaikan dengan kearifan lokal barangkali ya. Kalau di kota kan berbeda gitu. Berbeda, misalnya kalau di kota contohnya karena datang lambat silahkan belajar di labor komputer atau labor berbahasa dengan sarana yang sudah ada. Kita nggak punya gitu Bapak Ibu. Jadi kita kondisikan dengan lingkungan sekolah atau sarana prasarana di sekolah kita. Selanjutnya semua warga sekolah atau warga kelas dilibatkan saat membuat keyakinan kelas. Jadi seluruh peserta didik kita libatkan. Kalau kemarin di sekolah saya itu ada membuat keyakinan sekolah, Bapak Ibu, kita libatkan orang tua murid, Bapak Ibu, di awal tahun pelajaran. Kita ada keyakinan sekolah yang melibatkan orang tua wali murid, melibatkan kepala sekolah dan guru. Kemudian di dalam kelas kita juga membuat keyakinan kelas melibatkan seluruh siswa yang ada di dalam kelas beserta dengan guru. Jadi setiap guru mata pelajaran itu mempunyai keyakinan kelas masing-masing Bapak Ibu. Mereka membuat keyakinan kelas dan membuat konsekuensinya. Itu ya Bapak Ibu. Jadi nanti jika Bapak Ibu masih di keyakinan kelas belum ada konsekuensinya, sebaiknya nanti dilengkapi dengan konsekuensinya ya Bapak Ibu ya. Baik, selanjutnya materi berikutnya adalah segitiga restitusi. Ini di modul 1.4 budaya positif ya Bapak Ibu ya. Segitiga restitusi ini adalah nanti kita muaranya di posisi manajer tadi, posisi kontrol guru di posisi manajer tadi Bapak Ibu. Ada 3, apa saja? Yang pertama adalah menstabilkan identitas. Bagaimana cara menstabilkan identitas? Contohnya ada kasus siswa itu melanggar peraturan Bapak Ibu ya, melanggar keyakinan yang sudah disepakati di kelas. Nah ternyata anak ini cabut gitu ya, cabut atau tidur di dalam kelas. Kemarin saya sedang melakukan atau baru saja melakukan restitusi ya, karena ada siswa yang tertidur di dalam kelas Bapak Ibu. Kemudian saya menanyakan nih, menstabilkan identitas. Kita tidak langsung memanggil anak terus langsung menjudge itu, menghakimi. Kok kamu nggak sopan sekali sih, kok tidur di dalam kelas pada saat gurunya mengajar gitu. Jadi kita stabilkan dulu. Saya paham, misalnya Ibu paham bahwa kamu pasti lelah atau ngantuk mungkin karena belajar sampai malam sehingga kamu tertidur di kelas. Ibu juga pernah dulu waktu masa sekolah dulu pernah kok tidur di kelas gitu. Jadi kita stabilkan dulu identitasnya Bapak Ibu. Nah kemudian
kita validasi tindakan dulu, validasi tindakan yang salah. Jadi di sana contohnya kamu tentu punya alasan mengapa kamu tertidur di dalam kelas. Nah, mereka nanti akan menjawab dengan sendirinya Bapak Ibu. Nah, apakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Jadi mereka akan mencari jalannya sendiri nih. Kok kenapa tidur, mereka mencari jawabannya, tidur di dalam kelas itu kenapa? Barangkali begadang, atau kalau kasus anak saya kemarin itu karena main game FF itu, Free Fire atau Mobile Legend itu lagi keren-kerennya di daerah saya ini Bapak Ibu. Nah, kemudian baru terakhir kita meyakinkan, menanyakan keyakinan. Kamu ingat nggak keyakinannya sudah kita sepakati kemarin? Nah, ingat Bu. Nah, mereka akan menjawab itu. Nah, misalnya apa? Tidak boleh tidur di kelas, atau harus memperhatikan guru. Mereka akan menjawab itu gitu. Jadi sebelum kita melakukan restitusi, Bapak Ibu harus mempunyai pegangan keyakinan kelas dan konsekuensi yang dibuat gitu. Jadi anak punya pegangan gitu, dan kita juga punya pedoman gitu. Jadi jangan tiba-tiba kita nggak punya pegangan di keyakinan kelas, tiba-tiba kita melakukan restitusi, bingung anak. Jadi keyakinan apa? Keyakinan yang mana Bu? Belum pernah ini gitu ya. Belum pernah tahu gitu. Jadi kita buat dulu dari keyakinan yang sudah kita sepakati Bapak Ibu ya. Nah, itu kira-kira untuk keyakinan kelas menanyakan keyakinan ya Bapak Ibu ya. Jadi kira-kira keyakinan sudah disepakati apa, konsekuensinya apa, kemudian nanti mereka akan mencari solusinya sendiri. Nah, jika kamu misalnya tidur atau ngantuk misalnya di dalam kelas, supaya kamu tidak ngantuk lagi, untuk memperbaiki ini dan kamu tidak melanggar keyakinan lagi, apa yang akan kamu lakukan gitu misalnya Bapak Ibu ya. Jadi mereka akan menggali apa sendiri, jawabannya sendiri, bukan kita mencari jawabannya. Jangan kita langsung begini, sebaiknya kamu ya jangan tidur malam-malam dong, jangan main game dong, gitu. Kita tidak menghakimi, tapi siswa sendiri yang mencari solusinya, begitu ya Bapak Ibu ya. Selanjutnya, nah kita sesi diskusi aja, tanya jawab karena materinya juga sudah habis. Disilahkan Bapak Ibu kalau ada yang mau didiskusikan atau ada yang berbagi praktik baik, silahkan Bapak Ibu, dipersilakan. Boleh raisen atau di kolom chat boleh. Jika ada yang mau bertanya boleh, atau Bu Sri Wahyuni nih, Bu Sri Wahyuni sudah melewati materi ini, Bu Sri Wahyuni ya, sudah di modul 2.3 ini. Silakan Bu Sri, praktek baiknya nih Bu Sri di disiplin positif atau di restitusinya. Silakan Bu Sri. Jadi segan saya Bu Fasilitator Bu Eka. Enggak apa-apa, saya juga sama-sama belajar ini Bu Sri. Silakan berbagi praktek baiknya, karena juga barangkali nanti menjadi wawasan ya, untuk membuka wawasan bagi teman-teman kita yang ada di sini. Silakan Bu. Saya tidak membagi praktik baik Ibu. Saya masih ada pertanyaan yang mengganjal sebenarnya. Makanya saya langsung masuk ke room ini. Ya, bolehkah saya bertanya Bu Eka? Ya, silakan Bu Sri. Kan kita sudah melewati keyakinan kelas dan kita sudah memberikan praktik baik gitu ke seluruh guru dan guru melakukannya. Apakah di sekolah itu kita membuat masih ada peraturan sekolah gitu Bu? Apakah mesti harus ada poin-poin gitu? Jadi saya ini bertanya karena masih adanya poin-poin itu di sekolah saya yang berlaku gitu oleh kepala sekolah dan rekan-rekan yang lainnya gitu. Jadi ibaratnya disiplin positif yang kita lakukan bukan berpihak pada murid lagi gitu. Jadi bagaimana caranya saya agar mengatakannya ini tidak benar gitu. Saya merasa nanti sombong kali sudah guru penggerak begini-begini gitu. Jadi saya merasa gimana gitu, merasa bersalah gitu. Saya sudah melakukan disiplin positif di 1.4, namun kenyataannya di sekolah saya masih melakukan peraturan sekolah gitu. Itu yang menjadi masih momok bagi saya, ini bagaimana caranya saya ke depannya gitu. Terima kasih. Assalamualaikum. Ya, baik, luar biasa Bu Sri. Memang ini dilema yang sangat berat. Apalagi sekolahnya ini adalah sekolah besar ya Bu Sri, yang gurunya itu banyak gitu.
banyak dengan ya banyak ide jelasnya gitu, banyak ide, banyak pendapat gitu ya. Kemudian banyak karakter yang jelas. Nah, sebenarnya tujuan dari pendidikan guru penggerak ini Bu, nanti muaranya adalah bagaimana seluruh sivitas akademika di satuan pendidikan itu mengikuti program-program ini Bu Sri gitu. Tetapi ini kan tidak semudah membalikkan telapak tangan ya, tidak serta-merta, tidak mudah gitu ya. Dalam apalagi saya paham Bu Sri nanti mau menyampaikan bahwa ternyata kita itu tidak boleh ada peraturan, ada poin-poin gitu ya. Nah, saya paham sekali itu Bu Sri, tetapi kita pelan-pelan Bu Sri, tidak serta-merta nanti kita Bu Sri Wahyuni, saya yang sudah saya pelajari di pendidikan guru penggerak ini adalah bagaimana melakukan keyakinan tidak ada hukuman. Nah, karena memang poin-poin itu kan arahnya ke hukuman dan itu dibuat oleh pihak sekolah, satu pihak gitu ya, yang tadi sudah saya sampaikan hanya satu pihak tanpa melibatkan peserta didik. Nah, ini memang dilema Bu Sri. Tetapi nanti Bu Sri seiring berjalannya waktu, karena saya juga tahu nih di sekolah Ibu nih juga ada beberapa nih yang satu angkatan sama Ibu yang sedang melaksanakan pendidikan, dan sebelumnya juga ada Pak Dwi Cahyono. Mudah-mudahan nanti bisa berkolaborasi bersama, jadi Ibu Sri nanti punya kekuatan Bu Sri, punya daya gitu untuk memperbaiki hal ini, tapi pelan-pelan memang karena di sana juga sangat banyak gurunya Bu gitu ya, memang sangat banyak dan banyak yang senior gitu. Nah, kadang-kadang senior ini juga saya di orang ini kok diajari gitu, saya udah lama, kamu aja masih SD aja saya udah ngajar gitu. Nah, jadi pelan-pelan Bu Sri, memang nanti mudah-mudahan dengan berkolaborasi nanti bisalah tercapai tujuan yang dari program pemerintah ini ya Bu ya. Jadi mudah-mudahan bisa pelan-pelan. Yang penting dari kita dulu Bu Sri, dari kita dulu, biarkan saja poin itu berlaku gitu ya, tapi dari kita dulu memberikan contoh. Nah, baru nanti dengan sesama guru penggerak itu bisa berkolaborasi. Gitu ya Bu Sri ya. Tetap semangat Bu Sri Wahyuni. Jadi jangan memikirkan sendiri Bu Sri Wahyuni. Wah, ini programnya seperti ini, program pemerintah, sementara di sekolah seperti itu. Nanti Ibu Sri stres. Jadi nikmati aja prosesnya gitu ya Bu Sri Wahyuni ya. Tetap semangat Bu. Oke, selanjutnya Bu Mira nih. Selamat datang Bu Mira. Raise hand silahkan Bu. Ada yang mau didiskusikan praktek baik atau gimana Bu Mira? Silakan Bu Mira. Assalamualaikum Mbak Eka, izin. Oh iya silakan. Yang raise hand itu Bu Mira. Iya silakan Pak Roni. Silakan Pak Roni. Iya. Oh Indah, menindaklanjuti pertanyaan Bu Sri tadi sangat menarik Bu Eka. Iya. Hampir sama juga pertanyaan sebenarnya akan kita sampaikan. Tapi tadi Ibu Eka belum menjawab. Iya. Apakah peraturan sekolah itu dibuat, kemudian keyakinan kelas juga akan dibuat? Itu pertanyaan tadi. Tapi Ibu tidak menjawab apakah itu dibuat. Yang mana yang akan kita lakukan? Satu. Oh, baik. Terima kasih sudah mengingatkan Pak Roni. Terima kasih luar biasa. Iya bentar. Nah, ya selanjutnya Bu, kita kan menciptakan disiplin positif. Di sisi lain mungkin kita ingin anak-anak kita tuh berubah mungkin dari segi kelakuan, sehingga dia menimbulkan sikapnya yang positif. Terkadang dilemanya kadang kita, apalagi kami di daerah itu Bu, jangkauan anak sekolah tuh berjalan kaki sangat jauh sekali. Kadang kalau kita buatkan peraturan sekolah, sudah tuh kita tambah keyakinan kelas, kayaknya berat gitu. Jadi seakan menjadi momok untuk kita. Momoknya artiannya gini loh, kok banyak betul kayaknya peraturan sekolah sekarang di sekolah sana, sementara sekolah sebelah sini tidak punya aturan. Nah itu kan dilema buat kita. Di sisi lain mungkin ada nilai positifnya, dan sisi lain lagi ada nilai negatifnya Bu Eka. Nah macam mana solusinya yang pertanyaan yang seperti itu Bu Eka? Ya. Mohon pencerahannya Pak Eka. Ya, Bu Eka maaf. Iya. Terima kasih, keren luar biasa pertanyaannya Pak Roni. Saya menambahkan dulu ya dari Bu Sri Wahyuni tadi. Jadi apakah peraturan itu juga dibuat, keyakinan juga dibuat ya? Jadi sebenarnya salah satu saja Bu. Jadi artinya keyakinan itu yang sudah ideal gitu. Memang kita tidak yang saya sampaikan tadi tidak serta-merta harus membuat peraturan ya Bu Sri Wahyuni, menghapus peraturan maksud saya.
Nah ini nanti Ibu Sri Wahyuni dianggap wah sosokan banget gitu mau langkai kurikulum, wakil kesiswaan gitu ya. Jadi pelan-pelan tapi Ibu berbuat mengarahkan pada keyakinan yang Ibu buat gitu ya. Jadi Ibu dulu yang melaksanakan. Jadi itu ya, silahkan Ibu pelan-pelan, artinya jangan menghapus peraturan yang sudah dibuat, poin-poin itu biarkan saja, tapi nanti makanya saya sampaikan silahkan Ibu nanti pelan-pelan berkolaborasi dengan guru penggerak yang ada di sekolah Ibu. Itu ya Bu Sri dan Pak Roni ya, mudah-mudahan mencerahkan. Kemudian ini, saya paham ya, memang di daerah itu kadang-kadang anaknya jauh, mau sekolah saja sudah untung, itu ya Pak Roni ya. Betul Nah, sekali itu. Bu. Betul, nah itu saya paham Pak Roni. Mau sekolah saja sudah untung. Nah kadang-kadang anak aja mau sekolah harus kita jemput, kita bujuk-bujuk. Nah kadang-kadang apalagi anak di daerah kita itu senang bekerja Pak, senang dapat duit daripada sekolah gitu. Sekolah saya juga kayak gitu anak-anak Pak. Nah jadi memang ini dilema Pak. Tetapi paling tidak peraturan ini sudah nggak ditiadakan lagi, tapi berada di keyakinan. Makanya kenapa tidak ada peraturan lagi? Peraturan itu memberatkan murid Pak Roni. Peraturan itu memihak dari sekolah, tapi merugikan anak. Makanya kita sekarang berpindah kepada keyakinan saja Pak Roni. Nah, apa yang kadang-kadang anak yang misalnya di sekolah itu jalan kaki sampai sekolah pasti ngantuk karena capek gitu Pak Roni ya. Nah, jadi keyakinannya nanti kita sepakati kira-kira nanti kalau misalnya kamu tidur di kelas apa konsekuensi yang sanggup kalian buat. Nah itu kita makanya konsekuensi itu kita memberikan sama anak Pak, bukan kita yang membuat konsekuensi sendiri. Ya, kita berikan sama anak ya Pak ya, termasuk keyakinan. Nah hari ini makanya saya kemarin membuat keyakinan pakai sticky note itu Pak, saya bagi sticky note satu-satu kertas yang warna-warni itu. Nah kalian sampaikan apa yang kalian inginkan. Nah kemudian mereka di sini tidak boleh ribut Bu di kelas, oke. Misalnya tidak boleh ribut. Konsekuensinya apa? Anak-anak belum paham apa konsekuensi itu Bu. Misalnya hukumannya, kalau misalnya kan dulu hukuman ya, sekarang jadi konsekuensi. Hukumannya jika misalnya ribut ya Pak. Ini aja Bu, membaca surah-surah pendek aja. Nah, mereka yang mencari solusinya Pak. Nah, jadi kita lebih memberikan kemerdekaan kepada anak, ya, memberikan pembelajaran yang memerdekakan anak. Nah, berpihak pada murid itu Pak Roni. Oke Pak Roni? Siap Bu Eka. Terima kasih Bu Eka. Sama-sama Pak Roni. Izin Bu Eka. Ya, silakan Bu Sri. Terima kasih tadi atas pemaparannya. Yang saya jadi masih mengganjal di hati saya itu bukan begitu Bu. Sebenarnya begini, kan selama ini kan punya peraturan sekolah gitu kan Bu, dan saya sudah, dan kami kan ada Pak Dwi Cahyono, ada bertiga lah sudah CGP dan GP di SMA tersebut. Hanya saja peraturan sekolah itu tetap diterapkan gitu. Padahal saya sudah memberikan pengimbasan, Bu Mary sudah memberikan pengimbasan gitu kan, dan disuruh kepala sekolah masing-masing di awal pembelajaran masing-masing kelas itu diminta setiap wali kelas memberikan keyakinan kelas. Nyatanya baru berusaha berapa bulan yang kita masuk gitu kan, ada anak yang melakukan pelanggaran sekolah dan hal itu kembali ke peraturan. Iya, kembali ke peraturan, bukan ke keyakinan kelas gitu. Jadi sebenarnya memang tidak masuk sih dalam keyakinan kelas yang mereka buat gitu. Seperti misalnya mereka melakukan minum obat yang terlarang gitu ya, begini sekarang yang telah terjadi gitu kan. Nah, jadi kami di sini memberikan langsung, bukan saya gitu, tapi yang pihak sekolah memberikan langsung poin 100, bukankah itu tidak ada lagi poin gitu kan kalau sudah kita melakukan keyakinan kelas. Nah jadi saya bingung, anak tersebut curhat sama saya, kenapa bisa jadi begini. Nah itu sebenarnya udah lama Bu, namun foto itu entah kenapa bisa ada di sekolah gitu. Anak itu curhat sama saya gitu kan, terus langsung anak itu ditindaklanjuti, dikeluarin dari sekolah. Saya jadi miris, padahal dia kelas 12 sudah. Saya harus bagaimana gitu. Sementara dia bukan wali kelas, saya wali kelasnya gitu. Dan bagaimana caranya saya untuk mengatakan di sekolah itu, apakah saya mesti membela anak atau gimana? Terpaksa saya membuka aib ini Bu, maaf. Astagfirullah. Itu sebenarnya yang terjadi.
Jadi buat apa peraturan sekolah itu lagi terjadi gitu, ada gitu. Sementara sudah terjadi pengimbasan ke keyakinan kelas, ke kelas-kelas yang lain gitu. Setiap wali kelasnya gitu. Karena adanya pengimbasan kami berdua jadi kayak gitu. Terima kasih Bu Eka. Assalamualaikum. Oke, saya tahu apa yang Ibu Sri Wahyuni rasakan ya, gimana Ibu sedang memperjuangkan, mengimplementasikan apa yang Ibu dapatkan di program pendidikan guru penggerak, tapi ternyata berbanding terbalik dari yang diharapkan gitu ya. Izin bertanya Bu Sri, apakah pada saat anak ini berkasus dirapatkan oleh seluruh majelis guru dalam mengambil keputusan ini, atau hanya wali kelas dan pihak-pihak wakil-wakil yang ini? Yang sebelumnya izin ya Bu ya, sebelumnya saya tidak tahu anak itu siapa gitu kan. Hanya saja waktu rapat permasalahan ini cuma dikatakan dia melakukan begitu gitu kan, ada pengaduan gitu dan tidak terlihat gitu, hanya foto. Jadi pas waktu saya kan pulang jam 5, anak itu datang berdua, kamu kenapa nak, kata saya kan, terus dijelasinnya. Jadi saya lihat kan, oh foto-foto itu udah lama katanya. Iya Bu katanya. Waktu saya kelas 11, bukannya kan kelas 11 masuk terus nggak sama ibu bilang gitu. Kamu nggak pernah berbuat hal-hal yang ibu lihat yang lebih dari melanggar peraturan lah kayak gitu di sekolah gitu. Dia kebetulan aktif di pramuka dan saya tahu itu karena saya pernah jadi pembinanya gitu. Jadi makanya saya terkejut dengan anak ini berlaku terjadi demikian gitu. Dan waktu paginya di rapat itu semua sepakat untuk mengeluarkan anak tersebut. Apalagi kami kan punya, ibu tahu sendiri kan kita punya smarter kan di lingkup ibu kan, malah mau dipindahkan ke smarter. Jadi kan sayang gitu, berapa bulan lagi, hanya 8 bulan lagi kan gitu. Nah, jadi memang Ibu tidak, artinya di sini Ibu tidak punya kemampuan ya, tidak punya kemampuan daya, untuk dari peraturan sekolah yang 100 poin itu langsung keluar anak itu gitu loh dari sekolah. Dan Ibu juga tidak bisa mempertahankan anak ini karena Ibu satu dibanding sekian dari guru yang ada gitu ya Bu ya. Karena saya tahunya itu setelah sorenya gitu kan. Ya. Bagaimana iya. Kalau paginya kalau saya tahu tak mungkin juga kan saya berkoar-koar, oh sudah di penggerak begini-begini gitu kan. Saya sudah bilang, katakan kita tidak punya peraturan, sudah mengatakan waktu pengimbasan kita tidak perlu lagi namanya hukuman gitu. Poin itu tidak ada lagi kalau sudah kesepakatan kelas. Nah, nyatanya masih ada poin itu terjadi. Ya. Nah, itu yang membuat ganjalan di hati saya. Betul. Begini Bu Sri, karena ini juga kejadiannya ini sudah terjadi, kasusnya ini sudah terjadi dan menjadi keputusan dari peraturan yang sudah dibuat oleh sekolah ya Bu ya. Untuk kedepannya nanti Bu Sri dengan teman-teman itu membuat ini lagi, memberikan penguatan lagi dengan majelis guru di sana Bu, tentang keyakinan yang harus disepakati bersama jika memang itu harus Ibu lakukan gitu, karena memang kalau tidak duduk bersama Bu, kadang-kadang kita ini ya agak susah gitu ya, agak susah menyampaikan apa yang kita inginkan gitu. Jadi mulai perlahan-lahan peraturan ini dirubah akhirnya dari kerugian anak tinggal berapa bulan lagi harus putus sekolah, padahal kejadiannya itu juga kita kata dari anaknya tadi udah berapa bulan atau udah lama ternyata baru ditemukan. Nah ini kan merugikan gitu ya Bu ya, karena memang sepihak dari sekolah gitu. Jadi untuk kedepannya Ibu, karena ini juga tidak bisa ditarik kembali gitu ya, tidak bisa ditarik kembali, nanti Ibu Sri malah yang bermasalah dengan sekolah gitu ya. Nah untuk kedepannya silakan Ibu duduk bersama dengan teman-teman guru penggerak bagaimana memperbaiki peraturan tadi. Boleh itu tapi bagaimana yang lebih berpihak kepada siswa itu ya Bu Sri ya. Kalau saran saya begitu. Kalau kita sendiri yang bersih tegang yang harus memang Ibu saya merasakan yang Ibu rasakan gitu, tentang kekecewaannya gitu ya, bagaimana Ibu sebenarnya ingin mempertahankan anak ini, tapi karena ya sudah, karena memang keputusan yang sangat
berdasarkan dari peraturan poin-poin yang sudah disepakati dari lama ya, itu peraturan sudah lama kan Bu, udah bertahun-tahun ya Bu ya, poin-poinnya itu kan. Udah lama Bu. Iya. Jadi yang disitulah nanti Ibu bersama kawan-kawan silahkan melakukan refleksi dan evaluasi dari peraturan yang ada. Nah itu sebenarnya, itu aja intinya, kuncinya Bu. Setiap peraturan yang dibuat itu harus tidak berlaku seumur hidup selama sekolah itu berdiri ya Bu ya, tetapi kita melakukan refleksi, itu aja. Terima kasih ya Bu Sri, luar biasa curhatan Ibu, itu menjadi masukan bagi kami nih, pelajaran Bu untuk mengantisipasi karena kita di daerah ini memang sangat rawan dengan perilaku anak yang kadang-kadang melanggar norma asusila. Terima kasih Bu Sri. Selanjutnya saya izinkan saya membaca di kolom chat ya dari Bu Linda, bedanya kesepakatan dengan keyakinan. Sebenarnya sama Bu, ini kan sebenarnya pembaruan. Sebelum diperbaiki, sebelum direvisi ini di pendidikan guru penggerak ini, dulu kesepakatan kelas namanya Bu Linda. Tetapi lebih diperhalus lagi sekarang namanya keyakinan kelas itu ya Bu Linda ya. Jadi sama sebenarnya istilahnya aja. Kalau dulu kan hukuman, kemudian diganti kesepakatan, kemudian dirubah lagi menjadi keyakinan kelas itu Bu Linda. Dari Ibu Miswati, apakah keyakinan kelas setiap guru mapel itu boleh berbeda atau disamakan dalam satu sekolah? Boleh berbeda Bu Miswati, karena saya dengan guru teman saya IPA aja berbeda gitu. Makanya tergantung dari gagasan, ide atau masukan dari murid-murid kita Bu Miswati. Nah mereka kan setiap guru memberikan ini sticky note atau misalnya silahkan kalian memberikan usulannya tentang keyakinannya harus kita buat apa yang kita susun apa nantinya. Mereka mempunyai saran dan masukannya Bu. Jadi bisa berbeda, antar guru itu bisa berbeda. Ada juga yang sama gitu ya Bu. Jadi tidak mesti harus sama. Ya terima kasih Bu Miswanti dan Bu Linda. Silahkan yang lainnya Bapak Ibu. Dari Pak Yurmansyah boleh atau Bapak Ibu yang lainnya. Silakan, atau punya pengalaman, silakan Bapak Ibu yang punya pengalaman yang seperti Ibu Sri Wahyuni tadi sampaikan, silahkan boleh kita berbagi pengalaman, berbagi praktek baiknya Bapak Ibu, karena kadang-kadang pengalaman Bapak Ibu itu juga menjadi referensi bagi kami ya nanti bagaimana menghadapi permasalahan-permasalahan yang ada di sekolah. Silahkan Bapak Ibu. Silahkan. Ada lagi yang mau ditanyakan atau disampaikan dalam forum diskusi ini atau berbagi praktek baiknya, silahkan boleh. Pak Roni ini kalau saya dari Rayon 4 ya Pak Roni, izin Pak Roni. Bu, Rayon 1 Bu. Oh Rayon 1 dari mana Pak kalau boleh tahu? Rayon 2 Bu. Dari? Rayon 2 tuh Pak Roni itu Pak Eka. Dari 2, ya. Sekolah mana Pak Roni? Teluk Dalam Bu, Satap. Dari? Teluk Dalam Bu, Satap. Teluk Dalam. Daerah mana ini? Kecamatan mana nih Pak? Sapat Ku Indra Bu. Oh Ku Indra, sama dengan Ibu Linda ya Pak ya? Iya Bu Linda, Bu Rika sama Bu. Oh iya salam kenal. Saya lebih ini baru kenal Bu Linda sama Bu Rika ini karena Pak Roni baru hari ini. Mudah-mudahan nanti aktif Pak Roni ya. Ya ada yang perlu disampaikan lagi Pak, praktek baiknya silahkan Pak Roni. Sudah bagus sih Bu, pencerahan dari Bu Eka sudah cukup jelas. Cuman kita memang dilema juga apa yang disampaikan kayak Bu Sri tadi itu, memang kita beda-beda tipis Bu antara peraturan sekolah dengan keyakinan kelas, beda-beda tipis. Betul. Terkadang kalau ada kasus tuh yang berlaku tuh memang peraturan sekolah itu kadang dilemanya Bu. Betul Pak, memang ya. Kita tidak langsung serta-merta ya Bapak yang saya sampaikan harus langsung keyakinan kita ikuti gitu. Kadang-kadang kita juga manusia biasa juga ya Pak Roni ya. Kadang-kadang kita walaupun sudah megang nih keyakinan kelas seperti ini, tapi kadang-kadang kita masih kembali ke peraturan kelas gitu ya Pak Roni ya. Tapi mudah-mudahan nanti kita seiring berjalan waktu kita bisa menyamakan ini Pak ya, bisa melaksanakan mengimplementasikan keyakinan kelas ini. Tadi Bu Erda Raisen, silakan Bu Erda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bapak Ibu semua. Terima kasih kesempatannya diberikan kepada saya. Ya. Saya mungkin sini saran saja mungkin BK dari kasus tadi dari Bu Tri, kemudian dari Pak Ron juga dengan kemudian pertanyaan dari Bu Linda juga tadi.
semua saya terpikir aja sini, terlintas sedemikian rupa saja. Karena kebetulan sekarang jabatan jadi naik, jadi saya mungkin pikiran dari kasus Bu Tri tadi kan, dari kasus tadi, kemudian dari pengalaman-pengalaman dan dari teman-teman yang sudah CGP dan GP, disiplin positif ini sebenarnya sangat bagus sekali mereka. Karena kita membuat keyakinan, kesepakatan di kelas, seharusnya bukan hanya di kelas sebenarnya. Memang setiap guru itu, kita di dalam kelas memang ada buat keyakinan. Sebaiknya saran saya, karena kita apalagi pada saat PPDB, sebenarnya seharusnya di awal seharusnya kita sudah ada semuanya kesepakatan sekolah. Sebelumnya selama ini kita tahunya peraturan sekolah, ada poin, ada segala macam halnya peraturan peraturan. Seharusnya sebelum ada peraturan atau kesepakatan kelas atau keyakinan kelas, mungkin di awal, mungkin pada saat PPDB, pada saat kita tahun ajaran baru, maunya kita buat suatu namanya kesepakatan sekolah lah dulu. Seharusnya kayak gitu, saran saya. Karena dari awal sini kita bisa mendasari ke dalam keyakinan kelas. Jadi anak-anak tahu nih pada saat dia daftar, ini nih dari sekolah kita nih kayak gini gitu kan. Sehingga nanti pada saat di kelas dia sudah ada bayangan nih kayak mana kira-kira kesepakatan apa yang kira-kira bisa akan diambil di kelas gitu, baik di guru mapelnya maupun dengan yang lainnya. Misalnya di sekolah harus dulu menjabarkan apa-apa saja yang kira-kira misalnya nanti yang bisa mengakibatkan seperti contoh dari Bu Sri tadi. Di dalam keyakinan kelas tadi tidak tergambar bahwasanya misalnya terlibat hal-hal narkoba apa hal segala macam hal itu tidak ada dalam keyakinan kelas. Ternyata kasusnya di luar ekspektasi kita, di luar prediksi kita, ternyata anaknya ada bermasalah sehingga yang tadi Bu Sri alami terjadi gitu kan ya, sehingga membuat hal yang tak kita inginkan. Sebagai guru kita itu sangat menyesal sekali, sayang, sedih gimana sampai anak ini saya tidak, kayaknya kita jadi suatu kegagalan bagi kita untuk anak ini, kita tidak berhasil satu orang anak membuat kita gagal. Nah ini jadi bagaimana supaya di awal itu dari awalnya dasarnya kita dulu buat keyakinan dari sekolah apa-apa saja kira-kira nanti bisa mendasari sehingga anak tahu untuk kesepakatan kelasnya. Itu saja Baik Kak. Ya, baik, terima kasih Bu Herda, luar biasa masukannya ya. Tadi juga sudah saya izin Bu Eka sebentar. Ya, benar apa yang dikatakan Bu Suherda. Jadi kita bingung jadinya mau bikin segitiga restitusi sementara anak tersebut udah merupakan kesalahan sekolah gitu kan. Bukan kelas lagi, sementara di keyakinan kelas nggak ada masalah itu di termakup yang dibuat anak-anak gitu kan, masalah demikian. Nah, jadi untuk melakukan segitiga restitusi itu tidak masuk dari keyakinan kelas itu sendiri, makanya kebingungan di sekolah itu apakah ada keyakinan sekolah gitu kan yang akan kita beri imbasan lagi di disiplin positif ini gitu. Benar, terima kasih Bu Suherda. Baik, terima kasih Bu Sri Wahyuni, Bu Herda, nih diskusi yang sangat luar biasa ya. Baik Bu Herda, ini berdasarkan pengalaman di sekolah saya ya Bu Herda, memang tadi udah saya sampaikan juga, selain membuat keyakinan kelas, sebelum membuat keyakinan kelas kami mengundang wali murid, orang tua murid Bu Herda untuk membuat keyakinan sekolah. Dari mana dasarnya, apa saja yang disampaikan di dalam keyakinan sekolah tadi Bapak Ibu. Jadi di dalam peraturan sekolah yang sudah kita punya itu kita pegang Bu, kita pegang, tetapi kita buat menjadi keyakinan. Peraturan itu kan arahnya ke sifat yang negatif ya, tapi misalnya contohnya ada poin-poin kalau di tempat Bu Sri, misalnya merokok di sekolah poinnya misalnya 50 gitu ya. Nah, jadi di sana dari poin-poin dari narasi poin-poin itu kita bacakan kepada orang tua Bu Herda. Misalnya jika misalnya nanti anak ketahuan merokok misalnya dengan bahasa positif ya, nanti keyakinan kita berdua dalam bahasa positif.
Bapak Ibu apa kira-kira nanti mereka tidak tahu pertama konsekuensi itu nggak tahu juga Bapak Ibu di sekolah saya. Jadi hukumannya apa? Nah gitu. Padahal kita nanti membuat ke konsekuensinya. Nah itu dari keyakinan yang akan kita buat di sekolah bersama orang tua murid itu dasarnya dari peraturan yang sudah ada, yang sudah kita punya di sekolah, dibuatlah keyakinan sekolah. Itu Bu Herda. Nah, jadi memang tidak semua bisa disepakati sama orang tua ya, tapi paling tidak ada sebagian yang sudah kita masukkan dari peraturan itu menjadi keyakinan Bu Enda. Jadi sekolah kami kemarin melaksanakan hal itu dan alhamdulillah efektif Bu, memang efektif, sangat efektif gitu. Jadi bukan langsung kami dulu memang punya ini merokok sekian poinnya, misalnya melanggar asusila langsung 100 poinnya gitu ada sama di sekolah Bu Sri. Tetapi seiring berjalannya waktu kita kembali kepada keyakinan sekolah tadi. Nah itu ya Bu Erda kira-kira. Jadi memang nanti Bapak Ibu ini juga mungkin belum terlambat, silahkan Bapak Ibu undang orang tua dalam menyusun keyakinan sekolah tadi. Jika nanti terjadi sesuatu yang tidak kita inginkan terhadap siswa kita sudah punya pegangan itu gitu. Sudah punya pegangan, orang tua juga tidak terkejut dengan apa yang sudah kita sepakati konsekuensinya dan keyakinan yang apa yang sudah dibuat apa, mereka sudah paham gitu. Itu ya Bu Erda kira-kira. Terima kasih Bu Erda sama Bu Sri Wahyuni. Silakan ada lagi Bapak Ibu. Sangat luar biasa ya diskusi malam ini, keren banget ini aktivitas kemudian partisipasi Bapak Ibu. Barangkali silakan satu kali lagi pertanyaan ya Mbak ya. Satu pertanyaan lagi Bapak Ibu. Silakan atau ada yang memberikan ini sarannya nih. Silakan. Sebelum kita tutup, saya minta nanti refleksi dari salah satu Bapak Ibu yang ada di room ini ya, dari pembelajaran atau diskusi kita malam ini, silahkan. Saya lihat di kolom chat Bapak Ibu sepertinya sudah tidak ada. Kemudian saya minta tolong Ibu Linda untuk kegiatan ini akan kita berikan sertifikat ya Bapak Ibu ya. Nanti mohon untuk presensinya agar bisa mengisi presensinya di kolom chat. Silakan Bapak Ibu, saya minta kepada Bapak Ibu untuk memberikan refleksinya nih salah satunya. Dari yang ibu-ibu, Bu Sri Wahyuni dulu boleh, silakan Bu Sri. Silakan Bu Sri Wahyuni memberikan refleksinya. Refleksi dari saya bahwasannya untuk menciptakan disiplin positif itu sebaiknya kita melakukan keyakinan kelas agar terjadi keberpihakan kepada murid. Hal itu refleksi dari saya, Bu. Baik, terima kasih Bu Sri, luar biasa. Satu lagi saya minta dari Pak Roni, silakan Pak Roni. Refleksinya Pak. Baik Bu, kalau menurut kami untuk disiplin sekolah dibedakan dengan keyakinan sekolah agar keduanya sama-sama berfungsi, baik itu peraturan sekolah ataupun keyakinan sekolah sebagai wali kelas. Yang dibedakan ya Pak ya, kalau Bapak ya. Dibedakan peraturan dengan keyakinan ya. Baik, terima kasih Pak Roni yang sudah memberikan refleksinya dengan Ibu Sri Wahyuni, luar biasa. Baik Bapak Ibu, terima kasih atas kebersamaan malam ini. Mudah-mudahan ini akan menjadi amal ibadah Bapak Ibu semua yang telah meluangkan waktunya. Kemudian nanti kita sama-sama merefleksikan apakah keyakinan kelas yang kita buat itu sudah berpihak kepada peserta didik kita. Kemudian apakah kita sudah menjadi guru yang memang betul-betul juga berpihak kepada murid. Dan kita menjadi guru yang diidolakan, kita menjadi guru yang dirindukan. Nah, tetap semangat berproses ya Bapak Ibu, karena tugas kita ini sangat berat dan prosesnya juga sangat panjang, tidak serta-merta kita menjadi guru yang betul-betul sempurna, tapi kita juga sambil berproses, sambil belajar. Baik, terima kasih. Demikian yang bisa saya sampaikan Bapak Ibu. Kemudian saya akhiri, selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin Bapak Ibu.